Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga hari ini masih berkesempatan untuk belajar walaupun dalam jaringan. Insya Allah hari ini kita akan kembali belajar PPKN tema 3 yakni tokoh dan penemuan. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang pertama 3.4 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. 4.4 menyajikan hasil analisis pelaksanaan hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Subtema yang pertama, penemu yang mengubah dunia. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Adapun tujuan pembelajaran subtema 1 kita adalah yang pertama, Ananda dapat memahami pengertian hak dan pengertian kewajiban yang bertanggung jawab sebagai anak di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, Ananda dapat memberikan contoh hak dan kewajiban yang dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan yang ketiga, Ananda dapat mengaplikasikan kandungan Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8 dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita yang pertama adalah memahami pengertian hak. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nak ya. Kemudian pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Sekarang kita akan membahas tentang contoh hak. Contoh hak di rumah. Nah, mendapat kasih sayang orang tua. Kalau hak di sekolah, mendapat pengajaran dari guru. Atau Ananda berkewajiban mengerjakan tugas dulu, lalu akan mendapat haknya, yaitu mendapat penilaian. Kemudian contoh hak di masyarakat, menggunakan sarana umum, WC umum, trotoar, kemudian jalanan yang ada lalu lintasnya, lampunya maksudnya nak ya. Selanjutnya adalah contoh kewajiban di rumah. Nah, kewajiban kita adalah membantu orang tua menyiapkan sarapan. Kemudian kalau di sekolah, mengerjakan tugas sekolah. Nah, kalau di masyarakat, contohnya mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ada di subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Tujuan pembelajaran subtema yang kedua adalah yang pertama, Ananda dapat menyebutkan penyebab dan akibat jika tidak melaksanakan kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, Ananda dapat menyebutkan kewajiban pemerintah terhadap warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, Ananda dapat mengaplikasikan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Materi kita yang pertama, penyebab dan akibat jika kita tidak melaksanakan kewajiban di rumah. Contoh,
kewajiban kita yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Apa sih sebab sampai Ananda tidak melaksanakan? Misalnya ada rasa malas, atau mungkin lupa, atau mungkin lalai, karena lebih mementingkan urusan diri sendiri. Nah, hal ini sangat tidak baik nak ya, karena akan berakibat yang pertama membuat orang tua sedih, kemudian kecewa, susah, kita pun tidak akan bahagia. Karena ridho Allah datangnya dari ridho orang tua. Ketika orang tua kita kecewa, marah, maka kita tidak akan mendapat ridho Allah. Otomatis Allah pun tidak akan meridhoi kita. Kemudian penyebab dan akibat jika tidak melaksanakan kewajiban di sekolah. Nah, contohnya kewajiban datang ke sekolah tepat waktu. Apa sih sebab Ananda sampai terlambat? Nah, karena yang pertama, mungkin terlambat bangun pagi, mungkin malamnya tidurnya terlalu larut. Nah, jangan sampai terjadi lagi nak ya. Rasa malas, nah itu dibuang jauh-jauh. Atau terbiasa bersantai-santai, dikurangi bersantainya. Nah, akibat jika datang ke sekolah tidak tepat waktu adalah tidak lengkap dalam menerima materi pelajaran. Karena teman-teman sudah belajar 15 menit misalnya, Ananda baru datang, otomatis materi yang 15 menit tadi Ananda tidak dapat. Kemudian yang kedua, kurang fokus karena mungkin Ananda malu sudah terlambat. Makanya jangan sampai Ananda terlambat lagi. Kemudian yang ketiga adalah penyebab dan akibat jika tidak melaksanakan kewajiban di masyarakat. Yakni contoh kewajiban menjaga fasilitas umum seperti masjid, jembatan, angkutan umum, taman, lapangan, dan lain-lain. Apa sih sebabnya? Mungkin kurang peduli terhadap lingkungan. Termasuk taman nak ya, ada bunga yang bagus-bagus kalian petik-petik misalnya, atau ada dinding dicoret-coret. Nah, itu termasuk kurang peduli terhadap lingkungan. Tidak menghargai milik bersama. Mungkin habis pakai mukena atau sajadah di musola atau di masjid, tidak segera dilipat kembali. Nah, itu kurang menghargai namanya. Apa akibatnya kalau tidak melaksanakan? Fasilitas umum tidak dapat digunakan sesuai fungsinya, cepat kotor dan juga rusak. Selanjutnya adalah kewajiban pemerintah terhadap warga negara. Yang pertama, pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan seluruh warga negara. Ini misalnya memastikan beras semuanya ada di setiap daerah. Itu hanya contoh kecil lah ya, bisa banyak hal. Kemudian kedua, pemerintah berkewajiban mengakui dan melindungi hak-hak warga negara. Dan yang ketiga, pemerintah berkewajiban memberi perlindungan serta pengamanan dan hak terhadap warga negara yang tercantum dalam UUD 1945. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, subtema 3, ayo menjadi penemu. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman. Sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Tujuan pembelajaran subtema yang ketiga. Yang pertama, Ananda dapat memahami pengertian sikap bertanggung jawab. Yang kedua, Ananda dapat menyebutkan contoh sikap bertanggung jawab di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang ketiga, Ananda dapat mengaplikasikan kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 165 dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pengertian sikap bertanggung jawab adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang
yang menanggung segala sesuatu apabila terjadi suatu kejadian atau peristiwa. Kita langsung ke contoh, sikap bertanggung jawab di lingkungan rumah atau keluarga. Tanggung jawab seorang ayah mencari nafkah untuk keluarga. Tanggung jawab seorang ibu mengelola keuangan keluarga. Dan tanggung jawab anak itu apa? Belajar yang baik, bersungguh-sungguh belajarnya. Dengan demikian, seluruh anggota keluarga mempunyai tanggung jawab memelihara keharmonisan dalam keluarga sehingga terbentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Contoh berikutnya adalah sikap bertanggung jawab di lingkungan sekolah. Pertama, menghormati guru seperti orang tua sendiri. Karena apa? Karena guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan wawasan di sekolah. Artinya, belajarnya penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Bertanggung jawab ketika ada tugas, tidak main-main, benar-benar dikerjakan, menjawabnya tidak asal nak ya. Dan yang ketiga, menjalankan dan menaati tata tertib sekolah. Misalnya menggunakan sepatu berwarna hitam, menggunakan jilbab yang memang seragam sekolah. Selanjutnya, sikap bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai. Nah, ini kalau di masyarakat membuang sampahnya tetap nak ya, harus di tempat sampah. Yang kedua, ikut menjaga keamanan dengan mengikuti siskamling dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, mengikuti gotong royong dalam berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat. Kalau ini contohnya adalah kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. Kemudian materi kita yang terakhir adalah merealisasikan hak dan kewajiban. Hak dapat dengan mudah kita terima apabila kita sudah menjalankan kewajiban dengan baik. Seperti yang sempat Ustazah sampaikan di awal tadi, contoh yang paling mudah adalah ketika kita sudah melaksanakan kewajiban berupa mengerjakan tugas, maka hak yang akan kalian terima adalah segera mendapat nilai. Kemudian, kemudahan mendapatkan hak biasanya dibarengi dengan hal-hal positif yang sudah kita kerjakan, yaitu tadi kalian sudah mengerjakan hal positif dengan mengerjakan tugas, maka kalian akan mendapatkan haknya, yaitu berupa nilai yang bagus kalau sudah mengerjakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, merealisasikan kewajiban dan menerima hak adalah sesuatu yang mudah bagi orang yang memiliki rasa tanggung jawab, cerdas, dan mandiri. Ustazah yakin anak-anak yang soleh dan soleha adalah orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab, cerdas, dan mandiri. Kemudian ada kalanya seseorang sebenarnya sudah paham apa yang harus dilakukan, tetapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Semoga kendala-kendala tersebut tidak banyak ya pada diri kita. Baik, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya terhadap pelajaran PPKN tema 3 hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak, dan saran Ustazah terakhir atau pesan Ustazah, ketika ada tugas segera diselesaikan agar tidak menumpuk nak ya, dan senantiasa jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.